Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami MW Channel. Ya Allah, Ya Karim, Ya Malik, Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan sembuh, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa melunasinya. Karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk kali ini saya akan memaparkan tentang Satrio Piningit dan Islam. Jadi gini, terkadang manusia itu mudah sekali untuk melihat suatu hal keburukan orang lain. Namun keburukan dirinya sendiri jauh dari pengamatan kita. Dalam pepatah mengatakan gajah di pelupuk mata tidak tampak, namun semut di seberang lautan tampak jelas. Inilah kebiasaan kita. Sehingga kita itu mudah untuk menyalahkan orang lain atau mengorek orang lain, padahal dirinya sendiri mungkin jauh lebih tidak benar atau mungkin banyak salah. Ini kebiasaan kita. Ya kita pun begitu, saya juga sering mungkin begitu kan. Ini kan suatu kenyataan di dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa kita sering mudah untuk mengorek orang, menilai orang tentang kejelekannya, tentang keburukannya, dan mungkin tentang kesalahannya. Sedangkan kejelekan kita, kesalahan kita, keburukan kita, lupa kita bahwa kita juga bukan manusia yang sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu, Sang Pencipta alam semesta ini menurunkan namanya Islam. Jadi, Islam itu diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, yang makna bahwa agama ini memberikan suatu rahmat dan barokah kepada alam semesta, bukan hanya kepada manusia dan hewan serta tumbuhan, tapi seluruh alam semesta ini mendapatkan rahmatan lil alamin dari yang namanya Islam tersebut. Nah, sehingga beliau menurunkan namanya Nabi akhirul zaman, yakni Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau betul-betul manusia yang betul-betul mendekati sempurna. Kalau sempurna milik Allah ya. Dan juga bahwa Muhammad Rasulullah inilah diberi namanya kitab Al-Quran sebagai pedoman untuk kaum muslim dimanapun. Jadi agama Islam diturunkan untuk seluruh kaum, bukan seperti Zabur, Taurat, Injil hanya untuk kaum tertentu. Namun Islam diturunkan untuk seluruh kaum di muka bumi ini hingga yaumil kiamah kelak, hingga akhir daripada perjalanan dunia yang fana ini. Dan ketika itu Rasulullah Muhammad pun diberikan namanya surat pertama dari Al-Quranul Karim yang penuh dengan barokah, penuh dengan namanya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Gua Hira melalui malaikat Jibril, yakni adalah Iqra. Iqra adalah apa sih? Suruh membaca, pikir dan pikir, mikir terus, membaca terus, belajar. Bukan hanya cuma kerja semata. Namun kita suruh berpikir, kita suruh belajar, dan kita suruh untuk membaca lingkungan, membaca diri kita, membaca keluarga kita, membaca namanya masyarakat, serta membaca keseluruhan, agar di situ terjadi sebuah kesinambungan, bukan untuk kepentingannya dirinya sendiri. Nah, kenapa agama ini diturunkan di Jazirah Arab? Ketika itu memang di situ adalah masa jahiliyah, masa kedunguan, masa kebodohan, masa kebobrokan, dan masa yang penuh kezaliman, kesombongan yang sangat luar biasa, keangkara murkaan yang sangat luar biasa. Sehingga Sang Pencipta alam semesta ini, Allah Azza wa Jalla, menurunkan yang namanya Islam. Menurunkan namanya, surat pertama dalam Al-Quran adalah Iqra. Bacalah, pikirlah, dan belajarlah. Sehingga kita untuk tidak berlaku semena-mena. Ketika di sana, di Jazirah Arab, penuh dengan kejahiliahan, kezaliman. Sehingga seorang ayah pun sombongnya luar biasa. Seperti halnya memproyeksikan dirinya, menganggap dirinya seperti Tuhan. Ketika lahir anak perempuan, alangkah malunya
Sehingga bayi yang lahir saat itu, kalau perempuan akan ditanam hidup-hidup oleh sang ayah. Masya Allah. Ini kan sangat luar biasa kezalimannya. Seperti itu keadaan yang saat itu diturunkan yang namanya Islam. Sehingga Rasulullah Muhammad inilah sebagai sang penerang, sebagai pelita, penerang sebuah kegelapan, kekelaman dari masa jahiliyah tersebut untuk memberikan arah dan tujuan. Apalagi sekarang, hari ini kita memasuki namanya Maulid Nabi agar kita mengingat tentang jasa daripada Nabi akhirul zaman ini untuk kita selalu berdayakan, selalu kita kembangkan. Dan untuk orang-orang agar juga kembali lagi kepada diri sendiri yang sudah terlalu mungkin miring ke kanan atau miring ke kiri, luruskanlah. Yang mungkin kemarin tidak benar, mulai membenarkan dirinya untuk berintrospeksi diri. Jangan sampai kita namanya masuk lagi ke dalam zaman-zaman kekelaman atau zaman jahiliyah, yang mana di situ adanya masa kebodohan, masa kebobrokan, masa kezaliman, hingga anak perempuan pun tidak ada hak untuk hidup oleh sang ayah saat itu, karena saking malunya ketika mempunyai anak bayi perempuan. Ketika itu manusia masih bodoh, masih bobrok, masih zalim, menganggap bahwa perempuan tidak ada harganya. Nah, makanya diturunkanlah Nabi akhirul zaman dengan Al-Quranul Karim sebagai pencerah pelita. Sehingga Rasulullah Muhammad sangat betul-betul untuk namanya menghargai namanya wanita. Wanita penuh penghargaan oleh Rasulullah Muhammad ini, selalu dihargai dan dijunjung tinggi. Toh ada di luar negeri juga namanya ladies first. Perempuan didulukan, kita pun sama. Itu seperti itu. Nah, ayat pertama dalam Al-Quran adalah ikro. Ikro itu untuk baca, untuk berpikir, untuk belajar terus. Karena belajar itu namanya wajib, tidak ada sunahnya. Kan semacam itu. Jadi kita kenapa kita mengharapkan namanya Syatur Piningit? Karena Syatur Piningit adalah serpihan daripada Rasulullah Muhammad SAW, Imam Mahdi dan Isa alaihissalam kelak yang akan turun ke muka bumi ini untuk membenarkan kelakuan kita yang makin hari makin amburadul, makin zalim. Kita memasuki sekarang tidak sadar bahwa kita memasuki jahiliyah dalam kemodernan. Ini yang tidak pernah kita sadari bahwa saya pun sama, mungkin Anda pun sama, memasuki era namanya jahiliyah dalam kemodernan. Nah inilah makanya Islam diturunkan ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin dengan sang pembawa yang ditugasi sebagai messenger atau sebagai utusan adalah Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi penutup, sebagai nabi akhirul zaman. Alhamdulillah bahwa kita selalu untuk belajar tentang itu. Kita pun harus menerapkan dan namanya mengikuti ajaran-ajarannya demi namanya kita mendapatkan sebuah barokah dan rahmat serta hidayah hingga kelak di yaumil kiamah. Kelak kita mendapat syafaatnya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.